Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Jelang Paling dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Fajar Darussalam. Yang mana hari ini kita nggak seperti episode biasanya sobat Jelang Pulang. Jadi episode ini saya akan mereaksi beberapa video yang lagi FYP nih. Mungkin aja dari video itu kita bisa ngobrol, berdiskusi, dan ada nilai-nilai yang bisa diambil dalamnya. Baik, tentunya sobat Jalan Pulang, sebelum kita mulai, saya juga ingin berterima kasih kepada sobat Jalan Pulang yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan untuk sahabat Jalan Pulang yang mungkin baru bergabung bersama kami, selamat datang. Sobat Jalan Pulang bisa klik tombol subscribe-nya, loncengnya, kemudian bisa di-share ke teman-teman sobat Jalan Pulang apabila memang video ini bagus dan untuk diketahui bersama. Baik, langsung aja kita masuk ke video pertama nih sobat Jalan Pulang, karena video ini main FYP ya, yang mana ini menceritakan seorang ibu yang mendorong anaknya menjadi juara. Yuk kita saksikan. Pล่อยตัวแล้วครับปล่อยตัวแล้วครับ Ini pada awalnya si anaknya มาแล้วครับมาแล้วครับ kamu lari ya. ไม่มาบ้างครับมาแล้วมาแล้วครับ Oke. ได้เรื่องเลยครับ Waduh. ไปไหนไปตามนั้นเลยครับ Ah, terkejar. ได้เรื่องนะครับ Ayo, ayo, ayo. ได้เรื่องเลยครับได้เรื่องเล Ayo, ยครับ ayo, ayo, อ่า ayo, dan menang sobat Jalan Pulang. Luar biasa. Dan akhirnya menjadi juara. Baik sobat Jalan Pulang, dari potongan video tadi kita bisa melihat di mana peran aktif seorang orang tua, khususnya ibu atau mama, untuk kesuksesan anaknya. Jadi sobat Jalan Pulang, untuk diketahui bersama bahwa orang tua kita kan ada mama, ada papa ya. Bukan berarti papa tidak turut serta, tapi ada perbedaan karakter. Di mana perjuangkan kesuksesan anaknya ketika seorang ayah, ketika memperjuangkan dalam satu jalur, misalnya hanya darat saja, beliau hanya fokus pada jalur itu aja. Tapi berbeda dengan ibu ketika ingin membantu anaknya menuju kesuksesan, ketika dia sudah tempuh jalur darat, dia akan mencoba jalur lain, mulai dari air, udara, sampai jalur-jalur yang memang di luar nalar kita. Seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh ibu yang tadi ya, luar biasa, itu motivasi yang luar biasa sampai membuat anaknya juara. Dan satu lagi, sobat Jalan Pulang, jangan mengecilkan sebuah prestasi, walaupun cuma tadi kayaknya lari antar RT atau RW aja, tapi disitulah awal kepercayaan diri si anak tumbuh dari hasil kerja kerasnya dan juara. Seperti itu. Jadi untuk sobat Jalan Pulang juga mungkin punya cerita tersendiri dibantu sama orang tua, khususnya mama, untuk mendapatkan sesuatu. Bisa di kolom komentar. Baik sobat Jalan Pulang, itu video pertama, masih ada beberapa video lainnya. Yang kedua, ini cukup FYP juga. Ini tentang fase-fase tumbuh kembang kita. Mungkin nanti sobat Jalan Pulang juga bisa merefleksi nih di usia segitu, sobat Jalan Pulang sama nggak sih sama video menurut si ibu berikut ini? Kita saksikan. Mendidik anak nggak cuman orang tua sendiri, karena ada satu waktu harus melibatkan orang lain kan. Iya sih. Makanya ada istilah tuh ya, waktu itu sempat kita bicara ya. Pokoknya anak 0 hari sampai 6 tahun apa kata ayah ibuku. Di situ tuh nasihat ayah ibu 0 sampai hari itu dari hari, pas dia lahir ya. Bayi itu kan kita udah bisa ngomong sama bayi itu apa segala. 0 sampai 6 tahun. Ntar saya mau ngomong aku suka bayi. Iya. Makanya kalau anak TK tuh, coba kalau dengar anak TK ngobrol, kata ibu aku, kata ayah aku. Iya, Kan? Iya. Karena acuannya itu. Nah, 7 tahun sampai 12 tahun, apa kata bapak ibu guruku? Makanya ngajarin anak SD, itu ngeyel tuh. Kata guru aku nggak gitu bunda, bunda salah. Kata guru aku. Iya, biasanya bapaknya malah ngomong gini, apaan? Enggak. Orang gue yang bayar dia. Masa lo dia kan bisa gitu. Padahal sebetulnya itu kesempatan. Iya. Ya, gimana caranya kita cari sekolah yang gurunya di usia itu, usia SD itu bisa diajak kerjasama. Iya. Titip pesan sama guru dong. Titip. Nanti 13 ini sampai sekitar 20 tahun ya, apa kata teman-temanku? Begitu susunannya. Iya, makanya kita anak-anak remaja itu kita kalau bisa akrab sama temennya, supaya kita titip pesan sama temennya. Iya. Ya nanti kamu kasih tahu dia ya gitu. Ini sembari gue refleksi sama diri sendiri nih Bu. Ini semua yang nonton juga pasti lagi refleksi. Umur segitu gue lagi ngapain ya? Dengerin siapa gitu. Itu tuh otomatis. Nah nanti 20 tahun sampai 30-an itu atau 35, apa kata aku? Apa kata saya?
Dari situlah pas mahasiswa tuh anak-anak kan usia-usia mahasiswa Idealisme menurut segala aku macam. Bun, menurut aku kan itu. Makanya kita harus cari juga tahu nih anak kuliah nggak boleh tempat perguruan tinggi yang terlalu sekuler. Sekuler itu apa ya? Sekuler itu yang antara apa yang dipelajari tidak dihubungkan dengan agama. Itu susah nanti. Oh iya. Sekuler, dia nggak mau ada tatanan-tatanan agama di situ. Oh gawat dong itu Iya, nanti. iya, iya. Karena nanti menurut akunya itu terlalu liberal nanti. Iya. Tapi nanti tenang aja, di atas 35 tahun, apa kata Tuhan? Oh, begitu Sobat Jalan Pulang. Jadi memang kalau berbicara video ini, runtutannya kita bisa refleksi bersama ya, mulai dari 0 sampai 6, kata papa mamaku. Makanya anak-anak TK ataupun anak-anak yang masih belum sekolah tuh kalau lagi ngobrol-ngobrol nih berantem, ini mana papa aku, mama aku, begitu. Dan mereka lebih membanggakan kedua sosok itu. Dan selanjutnya ketika tadi 7 sampai 12 kan, apa kata ibu guruku. Nah, di situ juga kesempatan kalau misalnya nih Sobat Jalan Pulang yang sekarang SMA atau kuliah punya adik yang usia memang di antara 7 sampai 12, udah sulit untuk dikasih tahunya, bisa bekerja sama dengan guru di sekolahnya, ngomong pelan-pelan dan menyampaikan pesannya dari ibu bapak guru. Selanjutnya di 13 sampai 20, apa kata teman-temanku. Nah, ini nih sobat-sobat Jalan Pulang yang saat ini sedang SMA, harus benar-benar cari temennya. Jangan sampai mendapatkan teman yang salah, mengarahkan sobat Jalan Pulang ke arah yang salah juga. Karena memang menurut siklus yang kata ibu tadi, itu tuh masa-masanya dimana kita tuh ikut apa kata teman kita sobat Jalan Pulang. Nah, selanjutnya ada di 20 sampai 35 itu kita menurut apa kata aku atau apa kata saya. Memang di situ khususnya saya waktu jadi mahasiswa itu bener-bener dah egonya lagi tinggi-tingginya. Bagaimana kita menunjukkan diri, ini loh saya, ini loh aku. Bagaimana dengan pendapat dan memang pandangan yang menurut kita. Nah, di situ juga pesan dari ibu ini bagaimana kita tidak memisahkan nilai-nilai agama di masa-masa itu. Karena akunya itu jangan sampai aku yang tidak melibatkan aturan Allah misalnya ataupun ketentuan-ketentuan agama kita seperti itu. Selanjutnya setelah 35 ke sana, apa kata Tuhanku ya, mungkin itu yang sudah mulai dekat sama aku karena aku udah arah situ ya usianya, bagaimana tindak tanduk, ucapan dan tindakan kembali kepada nilai-nilai dan norma-norma yang memang kita anut bersama. Seperti itu sobat Jalan Pulang. Gimana? Ini baru 2 video tapi kayaknya seru ya. Bagaimana ada informasi-informasi yang bernilai edukatif. Nah, untuk sobat Jalan Pulang juga kalau memang ada pengalaman sendiri tentang ini boleh ditulis di kolom komentar. Oke, gimana kalau kita lanjut lagi ke video selanjutnya sobat Jalan Pulang. Ini ada video yang memang kayak ini mengingatkan kita kepada seseorang yang pernah membantu kita. Ternyata seperti ini sobat Jalan Pulang. Ada orang yang nolong kita, padahal mereka lagi di masa sulit, itu bukan pertolongan. Itu cinta dan kasih sayang. Nah, sobat Jalan Pulang, apabila ada orang yang membantu kita padahal dia dalam masa kesulitan, itu bukan pertolongan, tapi itu cinta dan kasih sayang. Ini mengena banget ya. Jadi sobat Jalan Pulang, ketika sobat Jalan Pulang mendapatkan sebuah kesulitan dan dibantu sama orang yang sebenarnya orang itu tuh juga dalam kesulitan juga, tapi dia rela membantu kita, fix itu adalah orang yang memang tulus sama kita, karena itu bukan pertolongan tapi itu cinta dan kasih sayang. Bagaimana dia melupakan masalah dia sejenak, melupakan kebutuhan dia sejenak untuk membantu kita. Maka dari itu, tandailah orang-orang seperti itu, masukkan ke list bagaimana dia adalah orang-orang yang akan menikmati kesuksesan kita di masa mendatang. Nah, seperti itu membuat kita ingat, ternyata orang-orang ini tuh sebenarnya dia merelakan ya, banyak hal yang dia korbankan untuk menolong kita. Contoh kecilnya deh sahabat Jalan Pulang. Ketika kita punya uang 10.000, terus teman kita nggak punya jajan, kita kasihkan 5.000, itu teramat berarti dan besar. Berbeda dengan kita yang punya 100.000, kasih 10.000 ke teman. Beda sahabat Jalan Pulang. Walaupun sama-sama nominal, tapi di situ ada pengorbanan dari apa yang dia miliki, persentasi pengorbanan kepada temannya ataupun pada orang yang dia bantu dari apa yang dia mulai dari sekarang sobat Jalan Pulang. Marilah kita ingat-ingat kembali jasa baik orang lain, karena
dengan mengingat jasa orang lain, kita menjadi orang yang tahu berterima kasih. Dengan demikian ke depannya bakal banyak hal yang mempermudah kita di masa depan. Karena ini juga salah satu dari etika Sobat Jalan Pulang. Baik Sobat Jalan Pulang, itu baru 3 video. Kayaknya dari 3 video itu juga udah keren banget. Ini apa ya, banyak sekali nilai-nilai ataupun memang di media sosial itu nggak semuanya negatif Sobat Jalan Pulang. Banyak sekali hal-hal yang positif seperti ini yang bisa menginspirasi kita, mengarahkan kita, bahkan membuat kita tergugah untuk melakukan hal-hal positif. Oke Sobat Jalan Pulang, langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk ke video selanjutnya. Nah ini video yang keren deh menurut aku buat Sobat Jalan Pulang yang memang suka sepak bola udah nggak aneh ya sama sosok berikut ini. Yuk kita saksikan videonya. Pencapaian terbaik itu adalah ada hasilnya, ada trofinya, ada ini. Ini gue terjemahkan dalam istilah sepak bola ya. Kalau lu menang trofi untuk di Indonesia ini itu hebat. Tapi pencapaian terbaik dalam sepak bola itu bukan trofi, itu legacy yang diturunkan. Contoh, Johan Cruyff itu mengajarkan total football. Total football itu sampai sekarang dipakai terus di bawah Pep dan tim-tim modern lainnya. Itu sebuah pencapaian luar biasa kan. Tapi kan nggak ada trofinya, nggak ada yang visible. Nah itu dia Sobat Jalan Pulang. Buat kebanyakan orang ketika kita mengikuti lomba ataupun turnamen, pencapaiannya ada trofi. Ternyata tidak, tapi legacy. Maksudnya seperti ini nih buat Sobat-Sobat Jalan Pulang yang suka mewakili sekolah untuk lomba. Bukan berarti tujuannya bukan lomba ya. Tapi ada yang lebih dari itu maksudnya. Bahwa ketika Sobat Jalan Pulang mengikuti lomba, Sobat Jalan Pulang itu masuk ke levelnya. Level kota seperti apa sih pemenangnya? Level provinsi seperti apa sih pemenangnya? Level nasional seperti apa sih levelnya? Apapun level internasional seperti apa? Nah, dari level-level yang kusebutkan tadi, Sobat Jalan Pulang itu bisa melihat dan mengukur kita tuh ada di level yang mana. Ketika Sobat Jalan Pulang itu tidak sukses di level tertentu, ketidaksuksesan itulah yang menjadi sukses generasi muda di akan datang. Kita evaluasi apa kurangnya kita contoh dari mereka yang juara di sana dan kita terapkan di generasi selanjutnya. Jadi ketika lomba itu nggak hanya untuk menang ya, karena menurut aku ketika kita lomba berfokus pada kemenangan itu hanya membebani saja. Tapi ketika kita enjoy, mengambil pengalaman sebagainya dengan persiapan yang kuat, insya Allah setiap evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh kita dan generasi sebelum kita itu akan membuahkan juara. Jadi intinya apapun yang kita lakukan khususnya untuk lomba nih buat teman-teman yang suka lomba mewakili sekolah, jangan berpikir ikut lomba nggak juara. Justru tidak juaranya Sobat Jalan Pulang hari ini itu merupakan jalan juara buat generasi selanjutnya. Karena ketika melihat lomba itu tidak hanya trofi, tapi yang kita kejar adalah legacy atau apa yang kita tinggalkan, jejak apa yang kita gambarkan untuk mereka melangkah dari jejak yang kita tinggalkan. Luar biasa. Oh keren juga ya Sobat Jalan Pulang. Nih udah ke-4 video. Kayaknya ini yang video selanjutnya ini untuk apa ya, pandangan Sobat Jalan Pulang di masa depan. Karena nih ada beberapa dari kita yang kayaknya untuk masalah pernikahan tuh pengen buru-buru dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sudah melihat video ini mungkin menjadi bahan pertimbangan tertentu. Baiklah. Orang yang terlambat menikah justru lebih bahagia dan percaya diri. Ini menarik nih. Terlambat menikah ini maksudnya gimana? Apakah acara udah pada mulai tapi yang nikah kejebak macet? Bukan nih. Sama-sama liputan 6 di Indonesia. Ternyata studi ini dilakukan di University of Alberta, Kanada. Nah, terlambat menikah ini maksudnya yang udah umur sekian tapi masih belum nikah. Kalau menurut studi ini sih, patokan umur nikah buat cowok itu di umur 28 dan cewek di umur 25. Nah, kalau udah di atas umur segitu, masuknya ke kategori terlambat. Tapi yang menarik, justru orang yang nikahnya di atas umur tadi malah lebih bahagia dan lebih percaya diri. Soalnya udah berhasil dapat pendidikan yang lebih tinggi, pekerjaan yang gajinya lebih bagus, intinya lebih mapan hidupnya. Karena yang nikah muda, ternyata banyak yang belum dapat pendidikan yang mereka mau, udah keburu punya anak, jadi terjebak di kerjaan yang dia nggak suka dan sebagainya. Ini semua dari hasil studinya, bukan opini saya. Semua bisa kamu baca di Journal of Family Psychology. Berarti kalau kamu belum nikah, kejar mimpi kamu dulu. Cobain banyak hal, belajar, cari duit yang bener. Jangan sampai nggak nikah tapi nggak mapan juga, rugi dong. Kalau kamu udah nikah juga nggak apa-apa, karena bahagia kan nggak cuma dari karir aja. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Nah ini Sobat Jalan Pulang nih, itu mungkin buat Sobat Jalan Pulang pernikahan itu masih jauh, tapi itu udah mulai dipikirkan dan direncanakan. Dari video yang kita saksikan ternyata keterlambatan itu bahkan berdampak baik ya, maksudnya
membuat untuk pria ya ini ya, untuk pria jadi kita lebih mapan, lebih dewasa dan menghadapi ini jadi lebih siap seperti itu. Ya contohnya kalau melihat dari saya termasuk yang terlambat karena aku menikah di usia 30-an, tidak seperti yang tadi itu, berapa tuh tadi? Heeh. Tapi dengan usia sematang itu, aku sudah bisa bagaimana mengelola emosi, sudah mulai, bisa memilah mana tujuan untuk berumah tangga, udah nggak senang keluyuran lagi karena apa yang dilakukan keluyuran, berpoya-poya dan berurang itu udah lewat masanya. Buat sobat jalan pulang juga yang hari ini punya rencana nikah cepat, itu bukan berarti tidak bagus, tapi dipikirkan lagi bagaimana sobat jalan pulang lebih baik kita mematangkan diri dulu, luar biasakan diri dulu, karena dari mana anak luar biasa kalau bukan dari orang tua yang luar biasa. Alangkah baiknya kejar karir dulu, pendidikan dulu, agar nanti ataupun mungkin sobat jalan pulang punya angan nih, ini mana nah cowok-cowok nih yang punya angan untuk memotoran atau bersepeda motor mulai dari ujung Aceh sampai ujung Irian Jaya dari Sabang sampai Merauke itu menggunakan roda duanya ataupun petualangan-petualangan yang lain. Jadi ketika semua penasaran atau petualangan itu sudah dilakukan, jadi ketika nanti menikah di usia dewasanya, jadi hal-hal itu tuh sudah tidak lagi terjadi di masa berumah tangga karena sahabat jalan pulang ini hanya berbagi cerita aja bahwa ketika sudah berumah tangga, diri kita itu bukan milik kita sobat jalan pulang. Diri kita itu milik istri kita, milik anak kita, milik keluarga kita. Kemudian ada milik keluarga dari istri kita. Karena ketika kita sudah menikah, itu bukan keluarga aku, keluarga kamu, tapi keluarga kita. Disitulah pernikahan itu menyatukan dua keluarga besar. Nah, ketika seperti itu berarti kan waktunya itu sangat sempit ya, karena banyak yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, yang gue katakan tadi, diri kita itu bukan milik kita sobat jalan. Tapi banyak pemilik-pemilik yang lain. Bagaimana kita harus bijak mulai dari pengaturan waktu dan menata peran kita harus di mana dulu. Seperti itu sobat jalan pulang. Baik sobat jalan pulang, tadi udah aku putarkan beberapa video yang mungkin ada yang mengena pada sobat jalan pulang, menginspirasi sobat jalan pulang juga. Semoga dari yang kita tonton dan aku paparkan itu ada hal positifnya. Dan untuk sobat jalan pulang juga aku selalu mengingatkan nih sebelum di penghujung penutupan untuk selalu mendukung channel kita dan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Karena dengan seperti ini insya Allah channel ini akan berkembang dan akan terus eksis ya. Dan saya juga ingin apa ya mengajak sobat jalan pulang untuk selalu semangat dan gunakan media sosial dengan baik karena ternyata di media sosial itu nggak semua hal negatif ada, yang positif seperti ini pun. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana sobat jalan pulang bisa memilah hal positif dari hal-hal yang tersebar di media sosial. Saatnya berinternet positif, berpikir positif, dan berperilaku positif. Baik sobat jalan, itu aja yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Langsung aja ya, saya Fajar Salam. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.